Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Rizal. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang Google Classroom. Google Classroom adalah platform aplikasi Google yang dirancang untuk pengoptimalan pembelajaran daring. Google Classroom ini karena milik Google tentunya didukung oleh aplikasi dari Google lain seperti Google Form, Google Drive, Gmail, Google Docs, dan lain-lain. Oke, dengan adanya share pengetahuan tentang Google Classroom ini, kami harapkan kita dapat menerapkannya sebagai alternatif pembelajaran daring bagi siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Oke, mari kita belajar bersama. Pertama-tama kita bisa membuka google.com dan di situ ada tombol kotak-kotak kecil di kanan atas. Kita klik dan kita cari Classroom ini. Nah, ini tampilan Google Classroom. Oke, sekarang kita mengatur bahasanya. Apabila Bapak Ibu guru bahasanya sudah bahasa Indonesia, sudah tidak masalah, tapi misalkan bahasanya bahasa Inggris, maka kita harus mengganti dengan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Cara untuk mengganti bahasa, kita menuju ke tombol sebelah kiri atas, kita klik dan kita pilih setting. Nah, kemudian kita menuju ke manage sini. Oke, terus kemudian kita scroll ke bawah, kita mencari bahasa. Oke, bahasa mungkin ada di sekitar sini. Oke, bahasa. Oke, ini. Nah, ini ada bahasa, kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Kita pilih select. Oke. Dan akan mengganti dan otomatis akan menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita kembali ke Google Classroom lagi. Nah, sudah menjadi bahasa Indonesia. Langkah berikutnya kita membuat kelas. Cara membuat kelas, kita bisa menuju ke tanda plus yang ada di kanan atas. Ada tulisannya buat atau gabung dengan kelas, kita klik aja. Nah, kita buat kelas. Oke, setelah itu akan muncul notifikasi, kita oke aja, lanjutkan. Nah, nama kelas ini wajib ditulis, kita tulis misalnya kelas 1 Abu Bakar. Nah, ini adalah nama kelas ya, nama kelas. Nah, bagian di sini tuh nama Bapak Ibu guru. Oke, mata pelajarannya kita isi dan ruangnya kita SD. Dan kita klik buat. Nah, kita sudah berhasil membuat kelas. Ini adalah tampilan kelas awal. Nah, kemudian apabila kita mau men-share kelas kita ini agar bisa diikuti oleh siswa, kita bisa mengklik tombol kode kelas yang berada di bagian atas. Di tombol kode kelas ini, nah tombol kode kelas ini yang akan kita bagikan ke
siswa, bisa melalui SMS, WA, atau email, terserah. Sekarang saya mencoba untuk menjadi akun siswa di sini. Oke, jadi mempunyai 2 akun. Nah, di yang F ini akan saya jadikan siswa, sedangkan yang sini ini sebagai guru. Oke, caranya kita men-share kode ini ke siswa. Kita copy, kita share ke siswa. Nah, siswa, cara untuk mengikuti kelas kita tinggal mengklik tombol plus di atas sama dan pilih gabung kelas. Setelah itu dimasukkan kodenya dan gabung. Nah, di sini akun ini akan menjadi sebagai siswa di kelas 1 Abu Bakar yang gurunya adalah Bapak Fahri Arif. Oke. Kita sudah membuat kelas, sekarang kita menuju ke pengaturan kelas, bagaimana kita membuat materi, bagaimana kita membuat tugas atau membuat soal, seperti itu. Oke, kita ke kelas. Nah, di tampilan kelas awal di bagian forum ini terdapat kolom yang itu hanya bisa diisi oleh guru gitu. Jadi siswa tidak bisa untuk mengisi. Nah, tugas forum di sini kita juga bisa melakukan pengaturan. Siapa yang dapat memposting ke dalam forum? Kita edit di sini. Yang dapat memposting hanya pengajar aja. Jadi yang bisa mengisi forum hanya pengajar. Oke, kita simpan. Nah, dengan kita setting seperti itu, maka yang bisa mengisi hanya guru aja. Di forum kita bisa isi seperti wall Facebook, jadi kita berisi suatu wall atau suatu konten itu yang bisa kita share. Dan kita tambahkan misalkan link YouTube di situ. Kita posting. Nah, ketika kita memposting sebuah forum, maka siswa akan bisa melihat postingan dari guru. Kita lihat sebagai kolom siswa, kita refresh. Nah, guru sudah memposting sebuah konten. Kita bisa lihat. Gitu ya. Malam pertama cebuk sekolah. Oke, kita kembali ke guru lagi. Nah, sekarang kita menuju ke tugas kelas. Nah, cara membuat tugas kelas untuk guru, kita menekan tombol plus di sini. Nah, kita bisa membuat tugas essay, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan topik. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat topik dulu untuk membagi materi-materi dalam klasifikasi. Oke, contohnya kita buat matematika agar nanti dikelompokkan sendiri-sendiri. Kita buat bahasa Indonesia
kita buat lagi. Bahasa, kita buat IPA. Nah, oke, seperti itu. Ini sebagai contoh, nanti materi apa kita menaruh di topik yang telah ada. Oke, sekarang kita buat materi dulu. Materi. Oke. Ketika kita buat materi, kita beri judul materi 1. Deskripsi. Ya, masukkan deskripsi ya. Si materi 1. Nah, di sini kita bisa membuat daftar absen. Nah, fungsinya siswa bisa siswa yang mengikuti materi kita itu diharuskan mereka absen, sehingga bisa kita data siapa yang sudah membaca. Kita pilih Google Form. Oke. Nah, kita menulis daftar absen. Kita kasih nama di sini. Oke. Kelas tidak perlu, karena kelas sudah terkelompok masing-masing ya, jadi kelasnya tidak perlu. Kita tambah lagi di sini tanggal. Oke, kita aja. Ini wajib. Kita silang aja. Nah, kita sudah membuat kita sudah membuat formulirnya, dan topiknya kita taruh di topik bahasa Indonesia. Kita posting. Maaf, kita bisa tambahkan Google Drive, misalnya kita punya materi atau kita mau upload satu file yang dijadikan sebagai bahan materi, bisa juga. Misalnya ini sebagai contoh aja ya, tes print saya masukkan di situ. Nah, jadi guru bisa mengisi materi dan menguploadnya, bisa tambahkan materi belajar lain misalnya dari YouTube. Seperti itu. Kita tinggal sampaikan ke siswa, posting. Nah, nanti materi yang kita berikan ini akan sampai ke siswa. Oke. Di siswa kita bisa melihat di sini kita sekarang sebagai siswa. Nah, kita lihat tugas kelasnya. Udah ada tugas kelas. Guru. Coba kita refresh di sini. Nah, di situ tertulis materi 1. Materi yang barusan diposting oleh guru. Siswa akan bisa melihat dan akan melihat materi. Nah, siswa di sini bisa mengisi absen dulu. Nama siswa dan tanggalnya. Sudah, tinggal silang aja, berarti sudah selesai. Bisa melihat teks yang tadi di-share oleh guru.
Oke, dan juga melihat video yang di-share oleh guru. Oke, itu ya. Oke, sudah selesai. Itu cara siswa untuk melihat materi. Oke, terus kita kembali ke dashboard guru. Nah, di sini sekarang kita mau membuat tugas. Oke, kita buat tugas di sini. Tugas isi. Nah, petunjuk jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah? 2. Apakah? 3. Apakah? Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan Google Drive, link, tambahkan file, atau bisa kita tambahkan link YouTube. Sama tadi, misalkan kita tarik ya, contohnya tadi. Nah, load atau kita buat link YouTube misalnya juga. Nah, setelah itu kita setting di sini berapa nilai yang akan kita berikan ketika siswa mengerjakan tugas isi. Ini poin 100. Terus kemudian tenggat waktu kapan harus diselesaikan. Kita klik di sini misalkan 2 hari lagi, hari Selasa. Oke. Terus kemudian topiknya ini nyopot kita pakai IPA mungkin ya. IPA. Itu tugas IPA. Oke, kita tugaskan. Nah, tugas isi IPA berada di sini. Sekarang kita kembali ke menu yang ada di siswa. Nah, ketika guru mengupdate tugas, maka di desktop di dashboard siswa akan tertulis tugas isi 1. Tulis tugas isi 1. Kita coba lihat di depan ya. Oke, akan tulis tugas isi 1 dikumpulkan hari Selasa. Oke, kita mengerjakan. Nah, di sini siswa akan diberi pertanyaan sama guru, maka siswa akan menjawabnya. Di copy, dan siswa menjawabnya dengan menekan tombol tambah atau buat, misalnya di dokumen. Oke, kita klik. Nah, kita paste. Nah, siswa bisa memberi jawaban di sini.
bisa mengupload gambar dari laptop kita. Oke, dan kita serahkan ke guru. Jadi siswa bisa langsung menyerahkan ke gurunya sebagai laporan tugasnya. Oke, akan muncul serahkan tugas. Oke, berarti ketika muncul seperti ini diserahkan, berarti tugas sudah diserahkan oleh siswa ke guru. Oke, sekarang kita kembali ke menu dashboard guru. Sekarang kita yang kedua, bagaimana kita membuat tugas kuis. Oke, kita coba. Nah, tugas kuis 1, deskripsi sebagai penjelasannya ya. Tugas kuis 1. Nah, di sini ketika kita membuat kuis otomatis akan muncul blank quiz dari Google. Maka kita membuat kuisnya. Di sini kita akan membuat sebuah login dulu. Jadi di sini ada nama, itu isi jawaban singkat, terus kemudian wajib isi ya. Terus kita buat kelas, kita beri drop down di sini. Oke, dan kemudian kita jangan lupa untuk membuat poin yang ada di sini itu 0, karena kita tidak menjumlah nilai yang ada di sini. Ini hanya sebagai pengenal aja, jadi kita buat poinnya 0. Oke, kita buat lagi yang lain. Nah, ini kita tulis di sini token adalah atau password, dimana kita akan membuat sebuah token. Nah, di sini kita buat validasi respon. Jangan lupa ya, kita buat validasi respon di sini. Maaf, kita buat validasi respon. Teks. Kita ulangi lagi. Maaf. Atau token kamu salah. Oke. Nah, setelah kita mengisi halaman depannya, kita baru mengisi ke soalnya. Kita buat, jangan lupa kita buat bagian lain. Ini bagian ini untuk isi soalnya. Kuis 1. Oke, kita buat. Oke, kita bisa mengisi soalnya. Soal 1, opsi 1, opsi 2, opsi 3. Nah, kita misalnya akan membuat 5 jawaban habisian. Nah, kunci jawaban kita tulis di sini, mana kunci jawabannya 1. Nah, kita misalkan membuat 5 soal ya, jadi masing-masing soal nilainya 20. Oke, kita duplicate soal 2, jawaban
misalnya 3, selesai, kita buat lagi sampai 5. Nah, di sini kita setting agar siswa bisa menjawab hanya 1 kali. Caranya kita klik tombol yang ini, setelan. Oke, batasi ke 1 tanggapan. Di bagian umum, batasi ke 1 tanggapan. Jadi siswa hanya bisa mengirimkan sekali. Oke, dan kita langsung sudah tersimpan. Kita silang aja. Oke. Nah, setelah itu kita setting berapa nilainya, berapa tenggat waktunya. Misalnya kita tulis sama hari Rabu, misalnya kita buat hari Rabu aja agar beda dengan soal yang isi, dan topiknya kita buat matematika. Oke, kan kita tugaskan. Oke, sekarang kita mencoba untuk menilai hasil dari jawaban siswa. Nah, kita lihat di sini sebagai akun guru. Tadi tugas yang kita berikan, tugas IC. Kita lihat tugasnya. Nah, tugas IC 1 diberikan, ini berarti tugas itu diberikan ke siswa. Angka 0 berarti ini awalnya ini akan 1, artinya tugas IC itu sudah diberikan siswa. Ketika siswa mengerjakan, maka angka yang di sini yang awalnya 0 akan menjadi 1. Jadi tadi siswanya sudah mengerjakan yang IC, maka di sini 1 sudah diserahkan, berarti di sini akan 1. Oke, sekarang kita menilai hasil jawaban siswa. Caranya kita klik jawabannya, terus kemudian kita redirect ke halaman jawaban siswa. Kita tinggal nilai aja hasil jawaban dari siswa. Oke, jawaban siswa seperti itu, dan kita beri nilai. Misalnya nilainya 85. Kita tambah komentar di sini. Oke, post. Jadi kita sudah memberi nilai pada siswa dengan nilai 85. Ketika siswa itu banyak, kita bisa menekan tombol ini untuk beralih ke siswa yang berikutnya. Oke, kita silang aja. Lalu apa arti kembalikan? Arti kembalikan itu ketika tugas yang diberikan oleh siswa semacam ada revisi, kita minta revisi ke siswa, maka kita kembalikan ke siswa agar diperbaiki, kemudian disubmit kembali sebagai tugas mereka. Jadi kita tidak perlu mengembalikan karena sudah siswa sudah menjawab, sudah benar itu, kita tidak usah kembalikan, tinggal silang aja. Dan di sini akan tertulis nilai siswa 85. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengoreksi tugas yang berupa ABC, berupa tugas kuis. Ini contohnya ada di matematika tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah,
kita lihat di sini bahwa diserahkan 0 diberikan 1. Nah, artinya tugas itu kita sudah berikan, tugas kuis itu sudah kita berikan ke siswa, tapi siswa belum menjawab, maka akan diberikan 1 belum digarap oleh siswa. Nah, kita lihat, coba lihat. Nah, memang benar, belum ada yang menjawab, masih ditugaskan tapi belum dijawab oleh Fahri Arif, siswa Fahri Arif. Oke, kita kembali. Oke, kita sekarang ke dashboardnya siswa. Kita mencoba menjawab tugas yang bentuknya kuis tadi. Oke, nah ini tugas yang perlu digarap oleh siswa, tugas kuis. Kita klik. Nah, tugas kuis, kita jawab tugas kuisnya. Akan seperti ini. Siswa 1, kelasnya 1 Abu Bakar. Tokennya kita mencoba salah. Admin 123. Oh, admin. Kita aja. Apa benar? Oh, salah. Maaf, password atau token kamu salah. Kita tadi menggunakan tes 123. Kita coba. Salah, karena kita tadi huruf besar. Oke, tes 123 kita coba. Nah, berarti tokennya tadi sudah benar. Kita mencoba menjawab sekarang. 1, 2, kirim. Nah, kita sebagai siswa buka tugas lagi untuk melihat tugasnya. Oke, sudah dijawab, sudah diserahkan. Nah, sekarang berarti siswa tinggal kembali ke halaman depan aja, karena tugasnya sudah diselesaikan semua. Nah, kembali ke kolom sebagai guru. Nah, sekarang kita lihat apakah berubah. Kita lihat. Nah, berarti tadi ini yang 1, sekarang ini yang 1. Berarti tugasnya sudah diberikan oleh siswa. Kita lihat tugasnya. Tugas telah diserahkan. Nah, cara untuk mengcek tugas, kita bisa mengklik tombol tugas kuis. Nah, kemudian kita tekan tombol yang ada di sini, tombol pensil. Nah, kita untuk mengetahui nilainya kita pilih respon individual. Kita lihat siswa 1 kelas 1 Abu Bakar, tes sebagai tokennya benar, nilainya 20. Ini salah, ini benar, ini salah, berarti nilainya 60. Nah, kita masukkan nilai tersebut di kolom tugas di atas. Kolom tugas kita kasih 60. Nah, gitu. Kita menyimpan. Oke. Nah, kita tutup. Nah, dengan demikian kita sudah memberi nilai abesian pada siswa. Oke, kita lihat sekarang berapa nilainya. Tadi sudah melakukan 2 tugas, yaitu tugas kuis nilainya siswa 60 dan tugas IC nilai siswa 85. Tuh. Kembali lagi ke tugas. Nah, kita bisa membuat lagi pertanyaan.
Oke, kita buat tenggat waktunya tanggal 16. Dan kita berikan pertanyaan ke siswa. Itu adalah bentuk pertanyaan umum. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di kolom siswa sekarang. Tampilkan. Nah, ini di dashboard mereka sudah ada pertanyaan umum. Kita lihat tugas. Pertanyaan umum kita jawab. Lihat pertanyaan. Jelaskan asal mula Kota Sidoarjo. Kita jawab. Kita serahkan jawaban. Oke, tidak ada tugas karena sudah kita jawab semuanya, sudah diserahkan semuanya. Sekarang ke kelas. Tidak ada keterangan tugas, sudah selesai kita jawab. Sekarang kita ke dashboard guru, kita lihat jawaban dari siswa. Oke, pertanyaan umum yang tadi. Oke, lihat pertanyaan. Berarti jawaban siswa dulu kita jawab di sini nilainya. Oke, simpan. Sudah, berarti kita sudah menilai 3 jenis tugas dan pertanyaan, 2 jenis tugas dan 1 pertanyaan. Dan kita bisa lihat nilainya. Oke teman-teman, begitu cara kita mengaplikasikan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.